Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Adi. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan 25 hal yang bisa kamu lakukan bersama dengan Siri. Sebagai informasi, Siri merupakan aplikasi pintar yang dapat digunakan sebagai asisten pribadi di perangkat iPhone-mu. Jadi, ayo kita mulai. 1. Menelpon seseorang. Hey Siri, call my wife please. Calling my wife. Home. 2. Mengirim pesan. Hey Siri, please text to my wife, I don't get home tonight. Your message to my wife says I don't get home tonight. Ready to send it? Yes please. Okay, it's sent. 3. Menemukan informasi. Hey Siri, how high is Mount Everest? One moment. Yeah. According to Wikipedia, it's 8,848 meters. Thank you. Hey Siri, please tell me about Prophet Muhammad. Muhammad ibn Abdullah was an Arab religious, social, and political leader, and the founder of the world religion of Islam. Do you want me to keep reading? Yes, please. According to Islamic doctrine, he was a prophet. 4. Memutar Al-Quran atau musik. Hey Siri, please play Quran. Now playing Quran on Spotify. You can always ask me to switch to a different app. Your choices will help me learn the ones you like. بسم الله الرحمن الرحيم 5. Menanyakan tempat atau arah. Hey Siri, find Starbucks near me. One option is Starbucks on JL. Sukarno Hatta Tuanku Tambuse. Is that the one you're looking for? Yes. Perfect. I can call that location, or get directions. Which would you like? Please directions. Getting directions to Starbucks. 6. Menemukan HP. Hey Siri, where's my iPhone? I found 2 iPhones nearby. Which model? iPhone 12 mini or iPhone 7? iPhone 7. Looking for your iPhone 7. It's nearby. Pinging your iPhone 7 now. 7. Menerjemahkan bahasa. Hey Siri, how do you say hello in Russian? In Russian, hello is Привет. Привет. 8. Memeriksa pesan elektronik. Hey Siri, check my email please. You have at least 25 emails. Here are the latest 3. At 8:36, Google sent you an email about security alert. 9. Mengirim pesan elektronik. Hey Siri, please send email. To whom would you like to send this message? Comprehensible Indonesian. What's the subject of your email? Hello. What would you like your email to say? How are you? Here's your message to Comprehensible Indonesian. Ready to send it? Yes. Okay, I'll send it. 10. Memeriksa cuaca. Hey Siri, how's the weather today? It's currently cloudy and 31 degrees. Expect thunderstorms and partly cloudy skies starting early in the morning with mixed conditions for the rest of the day. Temperatures are heading down from 31 degrees to 25 tonight. Thank you. Hey Siri, will it rainy today?
It might rain in the morning starting at 11 o'clock. 11. Minta dibangunin. Hey Siri, Mm-hmm. please wake me up in 20 minutes. Your alarm is set for 10:46. 12. Menanyakan waktu. Hey Siri, Uh-huh. what time is it today in New York? In New York City, New York, the United States, it's 22:26. Hey Siri, Mm-hmm. what date is today? It's Saturday, January 22nd, 2022. Thank you. 13. Minta lawakan. Hey Siri, Mm-hmm. can you tell me a joke? To the person who stole my glasses, I will find you. I have contacts. 14. Cerita sebelum tidur. Hey Siri, Mm-hmm. please tell me a bedtime story. Up above, in outer space, among all the stars watching over us, there was a lonely little star named Stella. No one had ever made a wish upon her. In fact, no one on Earth had even looked at Stella. Because she 15. Bermain dadu. Hey Siri, Uh-huh. roll the dice please. It's 4 this time. Thank you. 16. Lemparkan koin. Hey Siri, Mm-hmm. can you flip a coin? Heads. Thank you. 17. Hitung-hitungan. Hey Siri, Uh-huh. what is the 3 times 3? 3 times 3 is 9. Thank you. 18. Buat pengingat. Hey Siri, Mm-hmm. please remind me to make a YouTube content at 7 o'clock p.m. Okay, add it to today's reminders. Thank you. 19. Mengubah pengaturan HP. Hey Siri, Mm-hmm. could you turn on low power mode? Okay, low power mode is now on. And hey Siri, Mm-hmm. could you turn off silent mode please? It's already unmuted, but there's nothing playing. Thank you. 20. Mengidentifikasi judul lagu. Hey Siri, Uh-huh. please name the tune. Naming that tune. Sounds like you're listening to Ya Nabi Salam Alayka, Arabic version. Bonus track by Maher Zain. 21. Membuat catatan. Hey Siri, Uh-huh. can you make a note for me please? What do you want it to say? If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. By Albert Einstein. Okay, I created a note. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough by. Thank you. 22. Menanyakan hal mengenai dirimu. Hey Siri, Mm-hmm. how to spell my name? It's with me, Addie. Hey Siri, Mm-hmm. when is my birthday? It's today. Happy birthday. Hey Siri, Mm-hmm. am I handsome? You are perfect to me. 23. Membuat panggilan di WhatsApp. Hey Siri, Mm-hmm. please make a call on WhatsApp to my wife. Calling now. 24. Mengunduh atau membuka aplikasi. Hey Siri, Uh-huh.
Please download Google Translate. Okay. Searching for Google Translate on the App Store. Hey Siri, Uh-huh. please open my Instagram. (25) Mengingat lokasi parkir. Hey Siri, Mhm. please remember where I park my car. 1 sec. Okay. I'll remember that you parked here. Thank you. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila bermanfaat, mohon like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas cerita-cerita santai mengenai pengalaman saya setelah sesat ataupun sebelum kuliah di STAN. Jadi sebagai informasi, sebelumnya saya nggak tahu sama sekali apa itu STAN. Cita-cita saya saat SMA ialah saya ingin sekali menjadi seorang dokter. Untuk itulah saya mencoba berbagai PTN yang bergengsi seperti UI, Unpad, UNAN, dan semua saya pilih jurusan atau fakultas kedokteran. Ya, saya memang sadar bahwa di saat itu saya tidak memiliki strategi. Saya hanya meluapkan keinginan saya untuk kuliah di fakultas-fakultas bergengsi di fakultas kedokteran. Namun setelah mencoba berbagai PTN di SBMPTN pada tahun 2014 dan juga melalui jalur PBUD di wilayah Riau, tidak ada satupun yang lulus. Saya tidak mendapat pengumuman lulus di fakultas kedokteran. Satu-satunya yang lulus ialah di fakultas gigi di Undip. Ya, sangat disayangkan di saat itu cita-cita saya untuk menjadi seorang dokter tidak semudah seperti yang saya harapkan. Namun setelah beberapa bulan setelah pengumuman SBMPTN, ada sebuah surat dari Universitas Riau yang mengundang saya untuk ikut kembali dalam tes masuk fakultas kedokteran. Jadi yang diundang itu hanya sekitar 150 peserta. Dan 150 peserta ini berasal dari mereka-mereka yang mengikuti PBUD. PBUD ini seperti jalur khusus tiap SMA. Jadi jalur khusus tiap SMA untuk siswa-siswa daerah. Mungkin bisa dibilang jalur daerah. Jadi setelah tes di jalur daerah saya tidak lulus. Namun setelah beberapa bulan kemudian saya diundang kembali untuk tes kembali di Universitas Riau, Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah dari 150 orang diterima sekian, saya lupa jumlahnya, mungkin sekitar 30 orang untuk kuliah dan berkesempatan belajar di Fakultas Kedokteran. Kurang lebih sekitar sebulan ya, sekitar sebulan saya udah menempuh atau merasakan bagaimana kehidupan di Fakultas Kedokteran. Saya juga sudah merasakan bagaimana kerasnya ospek di Fakultas Kedokteran Unri. Jadi di tengah perjalanan atau di awal saya baru memulai kuliah di kedokteran, akhirnya pengumuman STAN keluar. Jadi sebelumnya jauh-jauh hari saya sudah melakukan tes STAN, namun pada tahun 2014 itu tes STAN itu cukup telat. Dan pengumumannya juga cukup telat dibandingkan kampus-kampus yang lain. Jadi pada tahun 2014 kebanyakan mahasiswa itu sudah pada kuliah dan dan STAN itu baru mengumumkan pengumuman kelulusan itu di bulan Oktober. Sehingga saya kurang lebih sudah kuliah 1 bulan di Fakultas Kedokteran Unri. Di saat pengumuman kelulusan saya di STAN, awalnya saya cukup bimbang karena di satu sisi saya kedokteran atau menjadi dokter merupakan cita-cita saya di waktu kecil atau di waktu SMA. Sementara biaya kuliah saya di
kedokteran cukup besar. Saya mendapatkan UKT 6 saat itu, yaitu sekitar 27 juta per semester. Wow, biaya yang sangat besar untuk dibayar setiap semester. Dan biaya yang sangat besar untuk membebankan kedua orang tua saya. Namun di satu sisi saya tidak mengenal apa itu STAN sebelumnya. Karena proses pendaftaran STAN atau mengenal STAN itu saya dikenalkan oleh teman saya. Jadi H-1 batas akhir di hari terakhir batas akhir pendaftaran STAN itu saya lupa bulan apa, yang jelas itu hari Sabtu. Tiba-tiba beberapa teman saya atau sahabat saya di SMA mengajak saya untuk daftar STAN. Jadi kami bersama naik mobil menuju Bank Mandiri untuk melakukan proses pembayaran. Mungkin sekitar 150.000 pendaftaran online bayarnya. Setelah daftar, jadi keluarlah pengumuman kapan waktu ujian dimulai. Jadi 3 hari sebelum ujian dimulai itu saya benar-benar meluangkan waktu khusus untuk belajar. Saya fokus belajar dengan maksimal, bahkan teman saya ngajak nongkrong pun saya cuekin. Jadi benar-benar 3 hari sebelum ujian itu saya benar-benar fokus belajar. Walaupun saya sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti bagaimana kuliah di STAN, setelah lulus STAN itu jadi apa. Karena di saat tes itu saya juga belum ada diterima di fakultas apapun. Keinginan saya untuk lulus SBMPTN kedokteran juga pupus sebelumnya. Dan kuliah di UNRI juga itu waktunya masih nanti, atau di saat itu saya benar-benar belum diterima di kuliah manapun. Jadi setelah saya ikut tes STAN dan alhamdulillah setelah waktu yang lama akhirnya pengumuman itu muncul juga. Di saat itulah saya bimbang seperti yang saya bilang sebelumnya. Akhirnya saya bawa sholat istiqoroh menentukan mana yang terbaik. Apakah meninggalkan cita-cita saya sebagai dokter atau memilih kuliah di STAN yang setelah saya tanya sana sini kuliahnya gratis dan setelah lulus saya bisa memperoleh bekerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan. Akhirnya setelah banyak pertimbangan saya memilih kuliah di STAN, yaitu dengan tingkat diploma 1. Sebagai informasi, dulu di kuliah STAN itu tidak hanya berada di Bintaro saja. Jadi dulu itu kuliah STAN juga diadakan di Balai Diklat Keuangan atau BDK-BDK yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Mungkin ada sekitar 9 BDK. Salah satunya saya kuliah di BDK Pekanbaru atau Balai Diklat Keuangan Pekanbaru. Selama 1 tahun saya belajar di STAN. Jadi, namun di saat itu saya tidak terlalu fokus untuk kuliah di STAN karena saya lebih fokus untuk kegiatan mahasiswa. Saya cukup senang berorganisasi sehingga di saat itu saya mencalonkan diri sebagai Senat STAN BDK Pekanbaru tahun 2014. Jadi Senat itu semacam BEM, ketua BEM di fakultas-fakultas. Saya lebih tidak hanya BEM, mungkin bisa perpaduan antara BLM dan BEM karena semua aktivitas legislatif dan eksekutif saya emban di kegiatan organisasi kesenatan di BDK Pekanbaru. Setelah kurang lebih 1 tahun saya berteman, menjalankan kuliah di STAN BDK Pekanbaru. Akhirnya saya lulus. Setelah lulus, setelah itu saya harus ujiannya saya lupa juga. Jadi salah satu syarat untuk menjadi PNS itu wajib namanya untuk lulus TKD. Mungkin sekarang ujian TKD itu dilakukan di awal-awal sebelum daftar kuliah kedinasan. Namun di tahun sebelumnya TKD itu dilaksanakan setelah kelulusan, sehingga banyak senior saya atau beberapa teman di angkatan saya
tidak lulus TKD. Jadi dampaknya apa? Dampaknya ia tidak bisa diangkat PNS. Malang bagi mereka 1 tahun mereka telah berjuang di STAN, telah melalui proses melewati untuk menjadi mahasiswa STAN, namun setelah mereka lulus dengan IPK yang bisa dibilang bagus, cuman hanya gara-gara prosedur harus lulus TKD, mereka pupus harapan mereka bekerja di bawah Kementerian Keuangan. Setelah saya lulus di STAN dan diangkat di salah satu instansi Kementerian Keuangan sebagai pegawai negeri sipil, akhirnya saya bisa bekerja. Saya bisa terlepas dari tanggung jawab orang tua saya bisa menafkahi diri saya sendiri. Namun di awal-awal karir bekerja, 3 bulan pertama itu bisa dibilang saya belum menerima gaji. Jadi 3 bulan pertama itu masa on job training. Namun setelah 3 bulan akhirnya saya mendapat rapelan gaji bukan bilang gaji, mungkin bisa dibilang honor, dan setelah 10 bulan baru saya bisa mendapat rapelan gaji sebagai CPNS. Uniknya di Kementerian Keuangan itu setelah 2 tahun kerja itu saya bisa mendaftar kembali untuk mencoba kuliah di STAN kembali. Jadi saya kan sebelumnya lulus D1. Setelah lulus D1 saya tidak ingin hanya berhenti di level ini. Saya harus meniti karir ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, di Kementerian Keuangan agak sulit untuk meniti karir dari D1 karena setelah kita lulus kita nggak bisa langsung ngambil kuliah di luar. Saya memang pingin sih lanjut langsung setelah D1 langsung kuliah di S1, namun ada jenjang peraturan yang harus saya lewati, yaitu setelah D1 itu wajib 2 tahun karir dulu untuk bisa tes STAN kembali. Itu pun yang bisa diambil hanya untuk level grade D3 atau diploma 3. Jadi setelah 2 tahun kerja, saya langsung tes kembali, tes STAN, ujian seperti sebelumnya, dan ditambah ujian psikotes yang cukup menegangkan di psikotes ini karena saya belum pernah melewati ujian ini sebelumnya. Bahkan di saat saya melakukan tes gambar pohon, tangan saya cukup gemetar karena waktunya yang singkat. Dan setelah melalui berbagai tes, akhirnya alhamdulillah saya lulus D3 di STAN, D3 khusus atau D3 alih program dengan status tetap sebagai pegawai negeri sipil itu pada tahun 2018. Jadi, saya memiliki kesempatan untuk melanjutkan kuliah selama 2 tahun kembali di STAN, itu dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Awal kuliah cukup deg-degan karena kita tahu di tahun itu STAN sudah berubah menjadi PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negeri STAN. Dan di pusat itu terkenal dengan atau di PKN STAN di Bintaro itu terkenal dengan sistem DO-nya yang tinggi. Mungkin persentase DO di STAN itu cukup tinggi sehingga banyak membuat setiap semester atau setiap tahunnya itu dengar kabar anak-anak yang stres, bahkan ada yang mencoba untuk bunuh diri. Karena benar-benar pressure di STAN itu benar-benar tinggi. Kita dituntut untuk benar-benar bisa secara murni lulus. Karena di STAN itu terkenal dengan moto nyontek langsung DO. Karena ya kita tahu lulus di STAN itu langsung ditempatkan di Kementerian Keuangan. Dan Kementerian Keuangan itu terkenal dengan pengelolaan keuangan negara sehingga membutuhkan kader-kader pegawai yang sangat integritas. Oleh karena itu, untuk membentuk kader-kader yang memiliki tingkat integritas yang tinggi, dibutuhkanlah dari dasar calon-calon yang juga memiliki integritas tinggi. Sehingga di PKN STAN memiliki kebijakan yang tinggi untuk menekankan integritas kepada mahasiswa-mahasiswanya. Oleh karena itu, siapa saja yang menyontek atau ketahuan menyontek, alamat nggak akan bakal panjang alamatnya, pasti DO. Dan ya itu salah satu yang membuat banyak anak STAN menjadi sangat tertekan. Namun karena saya sudah PNS, pressure itu nggak terlalu besar. Pressure saya yang besar itu lebih kepada
saya takut saya nggak bisa belajar dengan baik. Saya takut nggak bisa menguasai materi dengan baik karena ini merupakan benar-benar bisa dibilang batu loncatan saya untuk meningkatkan karir saya bekerja di Kementerian Keuangan. Sehingga saya membutuhkan level pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi di tahun-tahun awal itu saya cukup minder. Satu-satu target saya untuk kuliah ialah yang penting lulus. Namun setelah melewati proses belajar dan juga setelah ikhtiar, alhamdulillah saya banyak mendapat motivasi bukan dari internal STAN melainkan dari luar. Alhamdulillah di lingkungan saya itu bisa dibilang cukup agamis, sehingga itu memotivasi saya untuk belajar. Saya banyak mendengar kajian-kajian di mana belajar itu merupakan suatu bentuk sunnah. Ikhtiar belajar juga merupakan bentuk sunnah. Dan yakinlah, apapun yang kita lakukan itu, kita punya Allah di sisi kita. Sehingga, alhamdulillah, di STAN saya bisa, yang tadinya saya cuma bisa berharap yang penting lulus, alhamdulillah di STAN, di saat saya tes D3 STAN dan kuliah di D3 alih program di STAN, alhamdulillah saya mendapat peringkat pertama dengan IPK 3,99. Mungkin kalau dibilang, mungkin jika saya bisa kembali kepada masa lalu dan saya bisa bicara dengan diri saya di sebelumnya, mungkin dia nggak akan percaya dengan hasil yang telah saya peroleh saat ini. Tentunya, Masya Allah, Tabarakallah, itu semua berasal dari Allah, karena apapun yang saya miliki itu berasal dari Allah. Yang perlu kita takutkan apabila kita berada di level yang baik atau kita mendapat suatu hal yang baik, jangan lupa untuk terus bersyukur dan jangan pernah sombong. Jadi alhamdulillah setelah melewati banyak pressure di STAN dan semua yang saya takutkan tidak terjadi, dan alhamdulillah malah Allah memberi dengan jauh yang lebih baik dari yang sebelumnya. Alhamdulillah saya bisa lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan saya kembali lagi bekerja di Kementerian Keuangan setelah lulus. Mengenai kuliah di STAN, karena di saat saya kembali kuliah di STAN dengan status sebagai PNS, pastinya saya tidak menerima gaji yang full. Jadi saya hanya menerima gaji sekitar mungkin 50% dari biasanya. Oleh karena itu, untuk menutup keperluan saya sehari-hari, saya juga mengambil mengambil kegiatan mengajar untuk menambah uang saku saya sehari-hari. Jadi di sela-sela saya setelah belajar di STAN, saya juga mengajar di salah satu bimbel yang juga turut mengajar mengenai materi-materi tes STAN. Oleh karena itu di channel saya juga melampirkan video-video bagaimana cara membahas soal STAN secara cepat, bagaimana cara melalui STAN dengan mudah, karena saya sudah memiliki pengalaman mengajar saat itu. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin lulus STAN, kunci pertama yakinlah. Nggak peduli siapa lawan kita, mungkin dia juara sebelumnya di kelas, atau nggak peduli orang nggak percaya sama kita, yakinlah dengan doa yang tulus dan ikhtiar kita sehari-hari, jangan pernah malas, tekunlah, dan jangan lupa sedekah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan yang mudah untuk kita menggapai cita-cita atau mimpi kita. Dan jika STAN memang bukan rezeki kalian, bagaimanapun usaha kalian itu tidak akan membuahkan hasil. Pastilah. Karena saya jelas, saya sangat bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Namun di tengah jalan akhirnya saya sadar menjadi dokter bukanlah rezeki saya. Karena, saya lupa juga bercerita sebelumnya. Jadi di tahun-tahun awal saya bekerja setelah lulus di Diploma 1 STAN, saya masih mencari-cari tempat-tempat yang memiliki fakultas kedokteran yang bisa kuliah malam. Saya masih mencari-cari di sana-sini, namun saya tidak ketemu. Padahal saya udah benar-benar berkomitmen. Jadi setelah pulang kantor, saya benar-benar giat belajar untuk kedokteran. Karena saya masih pingin sih waktu lulus di awal kerja itu menjadi seorang dokter.
Ya karena memang nggak rezeki, saya tidak menjadi dokter dan alhamdulillah saya tetap menjadi PNS di Kementerian Keuangan, dan itu merupakan bentuk nikmat, salah satu nikmat terbesar di hidup saya. Menjadi PNS di Kementerian Keuangan bisa mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Namun saya perlu tegaskan, jika teman-teman ingin menjadi pegawai Kementerian Keuangan niatnya hanya untuk menjadi kaya, yakinlah teman-teman gak bakal jauh dari sifat koruptor. Karena jika teman-teman berniat menjadi kaya dengan berlandaskan menjadi seorang PNS, teman-teman gak akan niat tulus untuk bekerja. Karena menjadi PNS tidak akan bisa menciptakan seorang sebagai kaya raya. Kalau mau kaya raya, bukalah usaha. Namun jika teman-teman ingin mengabdi ke negara, mungkin teman-teman salah satu batu loncatan ialah bisa menjadi seorang PNS. Ya memang benar, menjadi PNS itu rezekinya lebih terjamin dari swasta karena tidak ada hantu atau hal-hal yang menghantui seperti PHK. Dan oleh karena itu perlu ditekankan juga, mencari nafkah secara ikhlas untuk menafkahi diri sendiri, keluarga, istri dan anak juga merupakan bentuk ikhtiar kita mencari pahala. Dengan mencari pahala rezeki yang halal, otomatis anak istri kita di rumah juga akan memperoleh rezeki yang halal. Dan ketahuilah jika teman-teman mungkin nanti sudah menjadi PNS, pesan saya satu, yaitu yakinlah rezeki itu tidak akan tertukar, tidak akan berkurang. Karena Allah sudah menetapkannya jauh sebelum kita diciptakan. Yakinlah rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi jika teman-teman terlena untuk korupsi, untuk mengambil hal yang bukan hak teman-teman, maka segera hindari. Karena lebih baik kita memiliki uang misalnya 1 juta, namun hidup kita tenang, keluarga kita tenang, tidak ada penyakit, daripada dapat 100 juta tapi ya uangnya habis untuk membiayai pengobatan atau keluarga kita saling bertengkar, anak-anak tidak ada yang bahagia. Carilah rezeki halal. Karena yakinlah, seperti yang saya bilang sebelumnya dan ulama kita banyak bilang sebelumnya, manusia itu tidak akan mati sampai rezekinya terpenuhi. Jadi kalau rezeki kita sudah pasti, kenapa harus memilih sesuatu yang haram, sedangkan yang halal itu bisa teman-teman peroleh. Mungkin itu saja cerita santai saya pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon like, share, dan subscribe video saya atau channel saya jika bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Jadi di hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya belajar 4 bahasa di waktu bersamaan. Jadi sejak tahun lalu saya memulai aktivitas belajar bahasa asing karena saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya ingin sekali menjadi seorang polyglot. Jadi untuk saat ini saya belajar bahasa Inggris, Rusia, Jerman, dan juga sekarang saya sedang memulai belajar bahasa Korea. Namun jelas tentu sebagai seorang pegawai negeri sipil sangat sulit bagi saya untuk membagi waktu antara waktu pribadi, waktu dengan keluarga, dan juga waktu di saat bekerja. Untuk itu sejak tahun 2021 juga saya mulai mencoba beberapa aplikasi yang tepat bagi saya, di mana saya berharap setelah mencoba banyak aplikasi, saya ingin ada satu aplikasi yang efektif untuk saya, di mana aplikasi itu bisa saya gunakan kapan saja dan di mana saja. Saya sudah menggunakan Duolingo, Busuu, Memrise, dan masih banyak aplikasi lainnya. Dan akhirnya saya mendapat satu aplikasi yang cocok dengan saya, yaitu flashcard dari Remember. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara saya belajar keempat bahasa sebelumnya yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu Inggris, Rusia, Jerman, dan Korea. Mungkin saya harapkan dari video ini bisa memotivasi teman-teman. Tidak ada batasan umur dalam belajar. Kapanpun teman-teman ingin, teman-teman pasti bisa belajar bahasa tersebut. Oke, langsung saja ke contoh bahasanya.
atau contoh praktek belajarnya. Jadi untuk saat ini saya akan mencoba menunjukkan dimulai dengan belajar bahasa Jerman. Ayo kita mulai. Oh ya, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sistem belajar flashcard itu seperti... Kenapa saya menyukai sistem belajar flashcard? Karena pada sistem belajar flashcard ini terdapat istilah repetition atau pengulangan. Jadi kunci dari belajar bahasa itu ialah ketekunan dan juga sering mengulang. Dengan sering mengulang kita lebih siap dan lebih memahami suatu frasa dari bahasa asing dengan mudah. Karena kunci dari bahasa ialah komunikasi, bukan hanya sekedar belajar grammar. Oleh karena itu saya lebih suka belajar flashcard, di mana di sistem belajar flashcard pada aplikasi yang telah saya download sebelumnya, saya juga sudah menyusun frasa-frasa apa yang biasa digunakan oleh orang-orang asing di luar sana. Jadi saya sudah mengumpulkan frasa-frasa atau kalimat yang biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari tanpa saya perlu belajar grammar dari bahasa tersebut. Sehingga saya harapkan setelah saya menyelesaikan semua flashcard yang saya buat, saya bisa menggunakan bahasa-bahasa tersebut ke depan nantinya. Langsung saja ke contoh belajar bahasa Jerman. Oke, pertama saya buka aplikasinya. Saya pilih bahasa Jerman. Dan di sini saya sudah membuat daftar frasa-frasa dan kalimat-kalimat dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris. Jadi setelah saya membuat frasa-frasa ini, barulah kita bisa melakukan belajar bahasa asing menggunakan sistem flashcard. Langsung saja ke contohnya. Nein, aber ein bisschen Milch. Nein, aber ein bisschen Milch. Itu berarti tidak, tapi hanya sedikit susu. No, but a little milk, yeah. I knew it. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Saya lupa, udah lama nggak belajar bahasa Jerman. Das kann ich nicht sagen. Oke, saya nggak tahu. Artinya I cannot say that. Oke, saya tidak tahu. Dan ketika saya memilih saya tidak tahu atau I didn't know, maka progresnya akan menurun. Nah, menurun kan? Eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee. Saya juga sudah lupa. Langsung aja saya buat I didn't know. A cup of tea. A cup of tea bahasa Jerman. Eine Tasse Kaffee. Oke. Aber ohne Zucker. Aber ohne Zucker. Aber ohne Zucker. But a little sugar maybe? Salah. But without sugar. Oke, saya tidak tahu. Saya pilih sini. Dan progresnya menurun. Fährst nach Frankfurt? Fährst nach Frankfurt. Mau kau pergi ke kota Frankfurt? Are you going to Frankfurt? Yeah, I knew it. Oke. Oh no, we know you can do better. Yeah, I will do better. Na ja, manchmal. Naja manchmal. Artinya naja manchmal. Well, sometimes. Das Büro von Herr Arnold. Das Büro von Herr Arnold. Das Büro von Herr Arnold. Oke, menarik dari belajar flashcard ini, selain saya juga belajar bagaimana cara reading bahasa asing, saya juga belajar bagaimana cara speaking dan juga hearing atau listening. Jadi saya secara tidak langsung belajar 3 sistem atau 3 skill dari bahasa, yaitu reading, hearing atau listening, dan juga speaking. Das Büro von Herr Arnold. Ini artinya itu adalah kantornya Pak Arnold, atau kita pilih Mr. Arnold's office. Fährst nach Frankfurt? Fährst nach Frankfurt? Ya. Fährst nach Frankfurt. Fährst itu asal kata fahren atau pergi. Nach itu after atau menuju. Frankfurt itu nama kota. Jadi mau kau pergi ke kota Frankfurt? Are you going to Frankfurt? Bahasa Inggrisnya. Mit Herrn Arnold. Mit Herrn Arnold. With Mr. Arnold. Magst du deine Arbeit? Magst du deine Arbeit? Apakah kamu suka bekerja? Magst du deine Arbeit? Jadi bahasa Inggrisnya,
Atau arti dari magst du deine Arbeit adalah do you like your work? Next, are you going to Frankfurt? Are you going to Frankfurt? Jadi bahasa Jermannya adalah fährst nach Frankfurt. Fährst nach Frankfurt? Fährst nach Frankfurt. Oke, di sini progresnya bertambah ya. Do you like your work? Magst du deine Arbeit? Magst du deine Arbeit? Ja, magst du deine Arbeit? I cannot say that. Ich kann nicht das sagen. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Yes, terkadang bahasa Jerman yang paling sulit dari saya dalam belajar bahasa Jerman ialah susunan katanya. Bahkan di saat kita belajar bahasa Inggris, kita tahu banyak bisa dibilang bahasa terbalik-balik dari bahasa kita. Di bahasa Jerman, sistem atau struktur bahasa jauh lebih sulit dari bahasa Inggris. Seperti yang saya contohkan sebelumnya. I cannot say that. Das kann ich nicht sagen. Okay, I got it. Das kann ich nicht sagen. Mr. Arnold's office. Das Büro von Herr Arnold. So, jadi kita tahu office atau kantor dalam bahasa Jerman itu memiliki gender netral karena ada artikel das. Das Büro von Herr Das Arnold. Büro von Herr Arnold. Mit Herrn Arnold. Mit Herrn Arnold. Oke, jadi di sini saya udah selesai belajar bahasa Jerman. Saya tekankan lagi, kunci dari belajar bahasa asing ialah repetition atau pengulangan. Jadi coba saya ulangi lagi belajar bahasa Jermannya. Practice again. Eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee, a cup of tea. Oke. Jelaskan, jadi dengan pengulangan saya bisa mengingat kembali apa yang sebelumnya saya lupakan. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. I can't tell you that. Ich esse keinen Kuchen. Ich esse keinen Kuchen. Ich esse keinen Kuchen. Saya lupa. Saya akan pilih sembarang. Tapi mungkin artinya I don't eat cake. Yeah, I don't eat cake. Aber ohne Zucker. Aber ohne Zucker. Aber ohne Zucker. Without sugar. Okay. Nein, aber ein bisschen Milch. Nein, aber ein bisschen Milch. Nein, aber ein bisschen Milch. Oke. Jadi untuk mempermudah perekaman informasi konteks, kita juga bisa membayangkan situasi di saat kita mengucapkan kalimat tersebut. Jadi seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, nein, aber ein bisschen Milch. Tidak, tapi sedikit gula. Nein, aber ein bisschen Milch. Not bad, oke? Saya betul 4 dari 5 flashcard. Lanjut ke sistem flashcard yang selanjutnya. I don't eat cake. Ich esse keine Kuchen. Keinen. Ich esse keinen Kuchen. Jadi cake itu kalau saya lihat di sini memiliki gender pria. Karena ada keinen. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan saya buat video bagaimana cara membedakan gender setiap kalimat. Ich esse keinen Kuchen. Ich esse keinen Kuchen. Jadi menarik dari bahasa Jerman, apabila C ketemu dengan H itu sama dengan kita mengucapkan K ketemu H. Jadi ho, H. Cara pengucapannya. But without sugar. Aber ohne Milch. Aber ohne Milch. Aber ohne Zucker. Aber ohne Zucker. Aber ohne Zucker. Aber ohne Zucker. Okay. A cup of tea. Eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee. Okay. No, but a little Milch. Nein, aber ein bisschen Milch. Nein, aber ein bisschen Milch. Austria. Bahasa Jermannya saya lupa. Das Österreich.
Das Österreich. Jadi menariknya kata Austria di bahasa Jerman ini memiliki gender netral ya. Bisa kita lihat bahasa Jerman Austria ialah Das Österreich. Das artikel untuk netral. Das ist interessant. Das ist interessant. That is interesting. Okay, I knew it. Das ist interessant. Ich esse keinen Kuchen. Ich esse keinen Kuchen. Keinen Kuchen. Saya tidak makan kue. Okay. Aber ohne Zucker. Aber ohne Zucker. Tapi tanpa gula. Aber ohne Zucker. But without sugar. Okay. Das kann ich nicht sagen. 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 I can't tell that. I can't say that. Eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee. Cup of tea. Oh, a cup of coffee. Okay, sorry. Oke, kita tadi udah saya tunjukkan bagaimana cara saya belajar bahasa Jerman. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana saya belajar bahasa Rusia. Sama seperti bahasa Jerman, jadi saya sebelumnya sudah membuat banyak kumpulan flashcard dari bahasa sehari-hari orang Rusia gunakan. Jadi tanpa belajar grammar, tanpa belajar banyak grammar, saya langsung mempraktekkan bagaimana orang Rusia bercakap atau berbicara sehari-hari. Langsung saja saya tunjukkan. Saya pilih flashcard bahasa Rusia, langsung praktis. Ты можешь прочитать это? Ты можешь прочитать это? Ты можешь прочитать это? Ты можешь прочитать это? You can прочитать. You can write it or read it. I cannot remember. You can read it. Okay, I knew it. Maybe a little. Maybe yes, maybe not. Okay. У вас в гостинице есть доктор? У вас в гостинице есть доктор? Do you have... У вас в гостинице есть доктор? Do you have a doctor in hotel? У нас здесь нет доктора. У нас здесь нет доктора. У нас здесь нет доктора. Jadi kami nggak punya dokter di sini. We don't have a doctor here. Okay, I knew. Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Bisakah kamu tolong saya? Can you help me? Okay, I knew. Почему бы и нет? Почему бы нет? Why not? Okay, the progress is increased. Jadi tanda tadi ialah tanda bahwa saya telah menguasai salah satu flashcard. Jadi di saat salah satu tanda flashcard itu muncul, saya tidak perlu lagi mempelajari secara intens, secara rutin bahasa tersebut atau frasa tersebut. У Lanjut нас next здесь training. нет доктора. У нас здесь нет доктора. У нас здесь нет доктора. We don't have a doctor here. Oke, dapat tanda yang sama. Jadi flashcard ini saya tidak perlu mengulangnya lagi untuk secara rutin. Я живу у своего знакомого. Я живу у своего знакомого. Я живу у своего знакомого. I live at my friend's place. Yeah. At my male friend's place. Okay. Это была хорошая работа. Это была хорошая работа. Это была хорошая работа. It was a good work. A good job. It was a good job. Okay. Ты можешь прочитать это? Ты можешь прочитать это? Ты можешь прочитать это? Can you read it? Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Can you help me? Can you read it? Can you read this? Ты можешь прочитать это? Ты можешь прочитать это? Ты можешь прочитать это? I live at my male friend's place. Я живу у своего знакомого. Я живу у своего знакомого. Oh, я живу у своего знакомого. It was a good job. Это была хорошая работа. Это была хорошая работа. Sebagai informasi, di bahasa Rusia juga terkenal dengan istilah gender. Jadi berbeda dengan bahasa Jerman, tidak ada artikel
seperti der, das, atau di bahasa Rusia. Jadi untuk membedakan kata mana yang memiliki gender wanita atau pria itu gampangnya bisa dilihat dari huruf terakhir dari kata tersebut. Jadi rabota artinya itu bekerja atau work job. Jadi a atau ya, jadi umumnya itu kata benda yang berakhir atau ya itu memiliki gender wanita atau feminine. Это была хорошая работа. Can you help me? Ты можешь прочитать это? О, ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Do you still need to call the doctor? Вам нужно позвонить доктора? Вам еще нужно позвонить доктору? Dan salah satu yang buat saya sulit mempelajari bahasa Rusia ialah adanya istilah cases. Jadi cases ini dapat mengubah bentuk kata benda di bahasa Rusia. Jadi bahasa Rusia dokter itu bisa beragam bentuk tergantung di posisi cases mana. Contoh kayak dokter tadi saya bilang bahasanya Rusianya bisa menjadi dokter, dan di sini menjadi dokter. Вам еще нужно позвонить доктору. Oke. Вам еще нужно позвонить доктору. Вам еще нужно позвонить доктору. Oke, saya sudah menyelesaikan salah satu tantangan flashcard. Demi meningkatkan memori saya akan mengulang kembali terkait dengan belajar bahasa Rusia. Вы можете взять меня в город? 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 Saya lupa karena flashcard ini cukup jarang muncul. Can you take me to the town? Oh yeah. Взять artinya take. Oke. Вы можете взять меня в город? Oke, I didn't know. Это доктор один из моих знакомых. Это доктор один из моих знакомых. Это доктор один из моих знакомых. Oh, that doctor is one of my friend. This doctor is one of my friends. Okay, I know. Это доктор один из моих знакомых. Okay. Я хотел обменять немного денег. Я хотел обменять немного денег. Я хотел обменять немного денег. Немного денег. Хотел itu verb to-nya dari хочу, artinya want, atau jadi di verb-nya wanted. Я хотел обменять немного денег, not much, not many money. Обменять, я хотел обменять немного денег. Maybe I forget it. I wanted to exchange some money. Saya mau nukar duit. I didn't know it. Вам еще нужно позвонить доктору. Вам еще нужно позвонить доктору? Do you need to call a doctor? Do you need again to call a doctor? Do you still need call a doctor? Yeah. I knew. Вам еще нужно позвонить доктору? Dokteru, maybe mungkin karena dia di cases. Mungkin cases datif ya. Saya С lupa. 9 утра до 6 вечера. Once again, saya nggak nangkap listeningnya. С 9 утра до 6 вечера. С 9 утра до 6 вечера. С 9 утра до 6 вечера. С 9 утра до 6 вечером. С 9 утра до 6 вечером. С 9 утра до 6 вечером. До 6 вечером. До 6 вечером. С 9 утра до 6 вечера. Jam 9 pagi sebelum saya lupa. From 9 a.m. to 6 p.m. Oh, di situ. С 9 утра до 6 вечера. Jadi bahasa Inggrisnya 9 itu David dan bahasa Rusianya 9 ialah David, bahasa Rusianya 6 adalah Shesh. Di situ. С 9 утра до 6 вечера. С 9 утра до 6 вечером. С 9 утра до 6 вечером. From 6
a.m. to 6 p.m. вечера. С 9 утра до 6 вечера. Okay. I will remember it. Это доктор один из моих знакомых. Это доктор один из моих Это знакомых. доктор один из моих знакомых. Okay. С 9 утра до 6 вечера. С 9 утра до 6 вечера. С 9 утра до 6 вечера. From 9 a.m. to 6 p.m. С 9 утра до 6 вечера. 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 Вы можете взять меня в город? Вы можете взять меня в город? Вы можете взять меня в город? Can you take me to the town? Еще не слишком поздно. Еще не слишком поздно. Еще не слишком поздно. Еще не слишком поздно. Еще не слишком Еще не слишком поздно. Еще не слишком поздно. Еще не слишком поздно. Еще не слишком поздно. Слишком поздно. Еще не слишком поздно. Saya lupa. It's not yet too late. Еще не слишком поздно. Поздно. Late. Слишком too. Я хотел обменять немного денег. Я хотел обменять немного денег. Я хотел обменять немного денег. I want exchange some money. I wanted to exchange some money. Я хотел обменять немного денег. Я хотел обменять немного денег. Okay? It's not yet too late. It's not yet too late. Sumpah. Слишком поздно. Слишком поздно. Еще не слишком поздно. Еще не слишком поздно. Еще не слишком поздно. Okay? I still have to work for a few minutes. Я должен arbeiten. Я еще должен работать несколько минут. Несколько минут. For a few weeks. Несколько минут. Я еще должен arbeiten несколько минут. Я еще должен работать несколько минут. Okay. I'll remember. I wanted to exchange some money. Я хотел обменять немного денег. 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 From 9 a.m. to 6 p.m. С 9 утра до 6 вечера. С 9 утра до 6 вечера. Okay? Can you take me to town? Ты можешь обменять меня, ты можешь взять меня в город? Вы можете взять меня в город? Di sini pakai v. V dan te itu sama-sama kamu, tapi v itu lebih formal daripada te. Te itu biasanya untuk teman. Jadi bisa juga kita menggunakan вы можете взять меня в город atau ты можешь взять меня в город. Oke, tadi saya sudah tunjukkan bagaimana cara saya belajar bahasa Jerman dan juga belajar bahasa Rusia di hari yang sama. Karena saya tahu waktu saya sangat terbatas, jadi saya benar-benar memaksimalkan jika saya punya waktu luang. Lanjut ke contoh terakhir, yaitu bagaimana cara saya belajar bahasa Korea. Check it out. Jadi sebelumnya di bahasa Korea saya nggak banyak memasukkan sampel atau contoh-contoh frasa umum di Korea. Jadi di bahasa Korea saya lebih banyak mengisi angka-angka dalam bahasa Korea. Saya ingin mengetahui bagaimana penyebutan angka-angka di bahasa Korea. Berikut contohnya. 예순. 예순. 60 maybe? Yeah, 60 native Korean. Jadi di bahasa Korea itu
angkanya terdapat dua bahasa, ada native Korean sama Chinese. Ya, Chinese. Jadi di bahasa Korea itu terdapat dua sistem penomoran, penyebutan penomoran, native Korean dan satu lagi terkait dengan Chinese. Oke, Ainu, 신, twin, twin, twin. 50? Yeah, Ainu. 서른, Soren, 서른, soren, soren. 30? Yeah. 마흔, Bahan, 40. 일흔, Ilhan, 70. 마흔, Bahan, 40. 쉰, Tin, 50. 일흔, Ilhan, 70. 예순, Yesen, 60. 서른, Soren, 30. Yeah, you're doing well. I correct 5 from 5. 50. Native Korean. Twin. 쉰, Twin. 40. 40. Bahan. Bahan. 마흔, Bahan. 60. Yesen. 예순, Yesen. Okay. I got it. 30. Soren. 서른, Soren. Sebagai informasi juga di bahasa Korea mereka menggunakan sistem penulisan Hangul. Jadi berbeda dengan kita yang menggunakan abjad bahasa Latin, di bahasa Korea mereka menggunakan huruf Hangul. Jadi ketika teman-teman mau belajar bahasa Korea, cara mudahnya untuk memahami bahasa mereka ialah melalui sistem skrip mereka atau sistem penulisan mereka. Sama juga ketika saya belajar bahasa Rusia, sebelum saya belajar Rusia, terlebih dahulu saya belajar bagaimana membaca kata-katanya. Jadi saya harus belajar huruf Sirilik karena di Rusia hurufnya mereka memakai huruf Sirilik. 70. Ilhan. 일흔, Oh, salah. Saya tahu bahasa tapi saya salah memilih tulisannya. Oh, not bad. Correct 4 and wrong 1. Wrong 1. Okay. Once again, 아흔, Ahan. 90? Yeah, 90. Il. 2. But this is Chinese number in Korean. Yeah. Il. 1. Okay, I knew it. 여든, Yoden. 4 in Chinese. Yeah. Oh, salah. Yoden. AD Native Korean. 삼, 삼, Sam. 3. 이, I. 2. 2. Okay. Yoden. Right? Yoden. AD. 삼, Sam. 3. 이, I. 2. 아흔, Ahun. 90. 일, Il. 1. 5. I forget it. Maybe O. 오, Okay, O. 1. Il. 일, 3. Sam. 삼, 4. Sa. 사, Jadi Il, I, Sam, Sa. 70. Ilhan. Saya harus memilih. 일흔, Ilhan. Oke. Jadi sekian contoh bagaimana saya belajar bahasa asing di waktu-waktu luang saya. Cukup mudah kan? Jadi kelebihan dari belajar flashcard, kita bisa melakukan repetition atau pengulangan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan juga saya nggak perlu membuang-buang banyak waktu untuk mempelajari grammar. Karena saya rasa di level saya ini, di level beginner, yang penting bagi saya ialah saya bisa memahami frasa-frasa atau kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh orang-orang asing dalam percakapan mereka sehari-hari.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika video ini bermanfaat, mohon like, share, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.